Props. Selamat datang di podcast Props. Public Relation, obrol pengaruh dan strategi. Hore, tepuk tangan dulu. Nah, saya Zikri Amral Fabiansyah. Di sini saya sebagai host dari acara podcast Props ini. Yang tentunya di sini kita akan membahas seputar strategi-strategi menarik dari sebuah perusahaan. Tentunya hari ini kita akan bakal membahas tentang kupas tuntas praktik dan PR atau public relation. Tentunya akan menarik banget, dan saya di sini tidak akan sendiri. Tentunya nanti bakal ada bintang tamu atau teman diskusi saya untuk ngobrolin seputar dan PR ini seperti apa sih. Sebelum jauh-jauh ke sana, aku bakal ngasih tahu dulu untuk si public relation itu sendiri. Nah, definisi public relation itu sendiri yaitu fungsi dari sebuah perusahaan yang dimana itu menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dengan publik internal atau eksternal, atau singkatnya dengan masyarakat. Jadi fungsi dari si public relation ini sendiri itu untuk membuat, membentuk, dan serta menggiring opini masyarakat seputar perusahaan. Contoh nih, perusahaan A ini ingin memperkenalkan brandnya, atau perusahaan baru ini ingin memperkenalkan brand itu sendiri yang tentunya susah sekali untuk masuk di top mind di masyarakat. Nah, untuk meluaskan brand dari si perusahaan ini sendiri perlu yang namanya public relation. Dan tentunya ini beda banget sama marketing, teman-teman. Sangat berbeda sekali. Kalau marketing itu kita meningkatkan penjualan, tapi kalau public relation atau humas itu kita membentuk atau menggiring opini masyarakat seputar brand atau perusahaan tersebut. Nah, dari tadi saya ngomong sendiri aja nih. Saya bakal mengundang salah satu narasumber atau teman diskusi saya yang tentunya sama-sama kita bergerak di bidang PR juga. Mari kita sambut aja Ananda Bagus Satria. Silakan. Aduh. Silakan diminum dulu. Oke. Gimana perjalanan ke sini jauh? Lumayan lah. Kita di sini ada di ujung Bandung ya, di salah satu kota yang terkenal dengan dinginnya. Oh, benar banget. Nah, Ananda Bagus Satria juga ini dia bergerak di bidang PR juga ya, public relation. Boleh diperkenalkan diri dulu ke audiens? Ya. Nama saya itu Ananda Bagus Satria. Kebetulan saya sama-sama sama Jikri nih, satu universitas dan satu kelas ya, ilmu komunikasi. Dan salah satu semester kita sama, gitu ya. Disebutin nggak semesternya? Gak usah lah ya. Gak usah lah ya, biar penasaran. Nah, tentunya kita juga di sini akan membahas mulai dari sejarah si public relation itu sendiri seperti apa, lalu nanti fungsi public relation di sebuah perusahaan itu seperti apa, dan kita bakal ngomongin yang daging-dagingnya juga nih tentang kupas tuntas si praktik dan public relation atau kampanye kita. Serem banget. Bahasanya, wow. Yang bikin skripnya ngeri ya. Nah, sebelum itu kita bahas sejarah dulu aja deh, Gus. Kira-kira sejarah si public relation ini seperti apa sih? Mungkin sejarah singkat aja ya, Jik ya. Singkat aja. Kalau panjang takut kelamaan dan belum mendalami juga sih. Ya, dari sejarah. Sebenarnya sejarah public relation itu sudah berkembang dari kuno, dari era kuno. Iya. Jadi dia itu memang sudah berkembang, cuman memang namanya belum PR waktu itu tuh, belum public relation, tapi cuman komunikasi dasar gitu, belum menjadi PR. Nah, setelah abad ke-19 masuk di Amerika Serikat, mulailah tuh public relation itu mulai dikenal. Ada tokoh-tokohnya, Jik. Ada dua tokoh yang siapa aja tuh? Yang menjadi dasar public relation. Itu Ivy Lee. Oh iya, Ivy Lee Ya. Nah, Ivy Lee itu membuat perusahaan yaitu susah nih bahasa Inggris. Nah, Ivy Lee itu membuat perusahaan Declaration of Principles. Nah, kenapa Declaration of Principles? Nah, jadi Ivy Lee itu dia itu gimana caranya ya PR itu membangun prinsip-prinsip dan kejujuran. Membangun prinsip-prinsip dan kejujuran. Nah, ada juga nih yang pertama kan Ivy Lee, dia itu membangun ya gimana caranya
PR ini menjadi jujur, transparansi, bersih lah. Nah, terus ada juga satu lagi nih, dia juga lumayan terkenal karena dia keponakan dari bapak psikologi. Oke, siapa itu? Brun. Nah, nama keponakannya ini Edward Bernays. Oh, Itu Ji. nanti Nah, ditampilin aja ya, bener. Victor ya. Edward Bernays itu, nah itu tuh yang mulai memperkenalkan ke bisnis dan politik. Oke. Nah, mulailah dari Edward Bernays ini, di situ tuh mulai berkembangnya. Bermula dari Evelyn Lee, langsung masuk dia ke Edward Bernays. Nah, masuklah ke bisnis dan politik dan berkembanglah sampai saat ini, dikenal melalui online dan lain-lain. Gimana caranya perusahaan-perusahaan itu menjadi tokoh penting PR sebagai tokoh penting dalam perusahaan untuk membangun citra yang baik untuk perusahaan. Mungkin itu aja sih sejarah. Karena fungsi utama dari si PR ini sendiri itu kan Ya. untuk membentuk opini. Bener banget. Dari Branding masyarakat, ya. branding. Jadi gitu teman-teman untuk sejarah PR-nya. Nah, fungsi dari sebuah PR itu fungsi utamanya untuk membentuk opini, Benar. branding. Iya, dari- ke branding. Karena ya mulai dari sejarah yang tadi kamu sebutin itu, mulai dari siapa Benar. tadi? Si Ivili, Bapak Ivili ya, Ivili itu dan Edward terkenal juga Bapak ya. public Relation. Nah, karena penting banget ya fungsi dari si PR ini sebagai apa ya? Sebagai Wajah perusahaan. Tadi kan udah bahas sejarah nih Gus ya. Ya. Kita sekarang lanjut ke si fungsi dari si PR itu. Sepenting apa sih kira-kira? Penting banget atau enggak? Penting banget. Jadi kenapa saya bilang penting? Dia itu wajah utama dari perusahaan. Oke. Jadi jika perusahaan itu ada masalah, citra buruk ataupun apa, nah PR ini harus Iya. menjadi tameng, Garda menjadi terdepan ya. benar, jadi garda pertama nih harus di depan, menaikkan citranya lebih positif, membangun apa ya? Misalkan dia ada isu-isu buruk di dalam sebuah perusahaan, nah PR itu harus menjadi tamengnya, harus memperbaiki citra-citranya. Ya, bahkan menjadi juru bicara Bener. ketika di Bener banget, segala iya. macam. Nah, karena fungsinya sepenting itu, kita harus mengenal lebih dalam nih si public relation atau humas biasa kita sebut, Iya. hubungan masyarakat. Dan di dalamnya juga si public relation ini memelihara hubungan dengan public internal dan eksternal yang tadi Bener banget. Terus juga public internal dan eksternal ini sangat dipelihara hubungannya hingga membentuk suatu perusahaan yang Sehat. sehat gitu. Bener. Terus juga dari program-program si public relation ini sendiri ini juga sangat bisa dikatakan perusahaan mengeluarkan dana untuk program-program biasa kita sebut CSR Iya. atau corporate Bener. social responsibility itu tuh nggak rugi. Bener. Memang harus wajib banget sih perusahaan itu membangun CSR atau membuat apa ya agar masyarakat itu percaya nih dengan perusahaan itu kan. Contoh programnya untuk public internal ini kayak misalnya nih karyawan di sebuah perusahaan ini ada yang perokok dan tidak perokok. Iya. Terus karyawan yang tidak perokok ini terganggu dengan Karyawan yang merokok. Nah, PR harus mengambil sebuah peran di situ, yang dimana membuatkan fasilitas merokok untuk karyawan yang merokok, Iya. supaya tidak terganggu Iya, karyawan. betul. Ya, tentunya untuk membuat lingkungan lebih nyaman. Betul banget. Untuk yang eksternalnya kira-kira ada contoh? Nah, untuk eksternalnya itu mungkin ya dia kayak perusahaan itu membuat masjid, membuat tempat ibadah, tempat ya. ibadah Fasilitas kan umum untuk memang masyarakat di sekitarnya. bener banget. Memang kan kita di Indonesia ini ya, khususnya di Indonesia ini kan mayoritas Islam ya. Ya, Muslim. Nah, Muslim. Jadi sorry. Ya, maaf ya. Mayoritasnya Muslim nih. Jadi makanya tepat sekali nih jika membangun memang di sebuah perusahaan itu terlalu jauh ya masjidnya Ya. dan dibuat masjid itu sangatlah tepat karena memang mayoritas Muslim otomatis respect apa ya masyarakat sekitar itu wah ternyata bener ya baik ya Perusahaan dengan itu peduli gitu. bener dengan adanya perusahaan ini masyarakat lebih enak untuk ibadah dan lain-lain gitu sih. Ji. Terus juga di
di program untuk public eksternalnya bisa juga fasilitas kesehatan. Iya. Nah, ada salah satu contohnya di daerah saya, Di mana itu ya? daerah pokoknya Bandung Selatan, Oh. di mana saya nggak nyebutin perusahaannya. Iya. Dia bikin fasilitas kesehatan di sekitar masyarakat karena di daerah situ belum ada fasilitas kesehatan seperti contohnya sebutin brand aja Gria Sehat. Oh, Dia bikin fasilitas itu untuk masyarakat atau untuk Ya. publik internal, publik eksternal, Ya. jadi hybrid. Bener. Dampaknya balik lagi kan pasti Ya. ke perusahaannya, citranya lebih baik dan apa ya? Ya inginlah orang-orang maulah bekerja di situ karena mungkin ada amalnya ya kan? Iya, seperti itu. Dan ngomongin public relation atau humas ini biasanya dikaitkan dengan kampanye perusahaan. Contohnya perusahaan ingin terlihat seperti apa, pasti kan itu membentuk atau membuat sebuah program kampanye di mana itu pastinya balik lagi tadi ke definisi membentuk opini masyarakat. Iya. Nah, kampanye-kampanyenya ini bisa dibilang ada yang bagus, ada juga yang dengan cara kotor gitu. Nah, sekarang kita bahas ke dagingnya nih Gus. Yang dimana ini menjadi topik utama di podcast ini, yang dimana dari judul tadi udah disebutin kupas tuntas praktik dark PR. Jadi apa sebenarnya itu dark PR? Penjelasan singkatnya seperti ini. Dark PR atau kampanye gelap itu dilakukan sebuah perusahaan sebagai strategi komunikasi yang dimana tidak memikirkan etika, hanya memikirkan keuntungan dari si perusahaan tersebut, yang dimana tentunya kita di dalam sebuah bisnis di perusahaan itu harus memikirkan etika, norma-norma yang ada. Ya, bener banget. Singkatnya seperti itu. Kalau dari kamu gimana Gus? Ya. Sebenarnya emang dark PR itu sangat berbahaya ya. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang lain, itu juga bisa menyerang individu loh. Bisa jadi apa ya? Dengan dark PR itu tuh merusak pasar, kestabilan sebuah perusahaan dan bisa menyerang individu. Contohnya CEO-nya itu bakal jangka panjang. Dan setelah PR perusahaan itu juga sudah memperbaiki citranya, itu belum tentu itu kehapus. Itu masih sangat-sangat berbahaya lah. Makanya setiap perusahaan itu sebenarnya harus menyiapkan yang bakal kesiapan perusahaan untuk menjadi tameng-tameng di saat kejadian seperti ini. Oke, berarti intinya tuh kayak menghalalkan segala cara banget, untuk mengambil keuntungan dari sebuah kampanye. Intinya seperti itu. Tapi kita nggak lengkap nggak sih kalau nggak ngasih bukti nyata yang udah dilakukan perusahaan-perusahaan luar kali ya kita bahas. Boleh. Karena Indo tuh sensitif lah. Karena walaupun presidennya udah berubah tetap sensitif. Oke, dari perusahaan yang pertama ini saya bakal nyebut perusahaan Philip Morris Industri, yang dimana sebuah perusahaan tembakau, perusahaan rokok yang dimana itu sangat terkenal ya, perusahaan tembakau terbesar di US. Dia menggunakan public relation dengan cara menyewa peneliti, menyewa ilmuwan untuk membuat penelitian palsu soal dampak rokok. Jadi sebenarnya yang kita pahami sejauh ini dari rokok itu sendiri kan itu emang berbahaya, emang berbahaya. Benar banget. Nah, si Philip Morris ini dia tuh kayak nyewa ilmuwan untuk membuat penelitian bahwa tidak ada hubungannya antara rokok dengan kanker paru-paru. Jadi emang seniat itu ya? se-effort itu untuk mengambil keuntungan, karena kan kampanye ini tuh dibuat untuk biar para perokok tuh nggak sadar. Iya. Nanti kan dampaknya juga ke konsumen atau ke masyarakat sendiri. Nah, intinya kayak gitu. Perusahaan Philip Morris tuh ngebahas nyewa peneliti lah, membayar peneliti, menghalalkan segala cara supaya tadi satu intinya ngambil keuntungan yang lebih besar. Kalau misalnya si perokok ini tidak sadar akan kesehatan atau dia membaca penelitian ini bahwa ternyata rokok tuh nggak ada hubungannya sama paru-paru, dia bakal lanjut ngerokok, bener banget. Iya, bakal terulang. Nah, kalau dari kamu gimana Gus? Ada nggak? Iya,
saya sedikit menambahkan ya. Oke. Apalagi emang di masa sekarang ini kan Gen Z ya. Oke. Memang Gen Z itu kan memang mungkin ya sudah membaca buku atau sudah mulai kurang ya mungkin ya. Oke. Saya lihat soalnya banyak kan buku-buku toko-toko buku yang sudah tutup. Oke. Nah, jadi sangat mudah kemakan dengan isu-isu yang seperti itu hanya sekali lewat. Iya, lewat dari media sosial, Iya. selewengan. Benar. Oh, katanya nggak ada dampak buruk. Wah, udah saya merokok aja lagi. Iya. Padahal itu menyewa penelitian. Iya. Gitu. Nah, Oke. kalau dari saya itu ada itu tuh ada dari perusahaan Deepwater Oke. di tahun 2010. Oh, perusahaan ini ya, perusahaan pengeboran minyak. Ya benar banget. Nah, jadi itu ada perusahaan itu memang di dekat pantai laut lepas gitu. Oke. Jadi dia tuh ngebor minyak. ngebor minyak. Nah ternyata penampungannya itu jebol. Oke. Alhasil itu tuh tercemar di laut. Namanya kan laut ya pasti luas. Oke. Otomatis banyak pemukiman, banyak pariwisata, banyak Oke. perekonomian, nelayan-nelayan kecil. Nah itu tuh terdampak oleh Deepwater itu tuh karena jebol di tahun 2010 itu sangat-sangat populer lah, mungkin dari Jikri juga tahu kan akan hal itu. Iya. Nah, alhasil PR perusahaan Deepwater itu cuman menaiki citra perusahaan Deepwater, tapi tidak menanggulangi Oh iya. tercemar-tercemarnya itu. Tidak Dampak bertanggung pariwisata, dampak pariwisatanya terkena, ekonomi kecilnya kena. Oke. Ya banyak lah yang kena. Nah, fokusnya PR malah menaikkan citra, tapi memang benar tugasnya PR itu sebagai tameng, Oke. tapi harus juga menanggulangi agar masyarakat aman, Iya. nyaman ya kan. Tidak hanya gembor-gembor. Iya. Oh, ini aman, tapi tidak ditanggulangi. Berarti si perusahaan Deepwater ini emang praktiknya sangat apa ya? Bisa dibilang kotor. Ya? Iya, kotor. Karena dia cuma mikirin perusahaan-perusahaan, tidak memikirkan masyarakat setempat, sedangkan perusahaan dia itu memang di daerah situ kan, yang harusnya Dan itu mau kan terkenal luas kan benar. Deepwater ini. Iya, harusnya kalau memang perusahaan itu berdiri di situ mau nggak mau harus ya gimana caranya masyarakat di sekitar situ lebih nyaman. Oke. Alhasil diterima kan. Iya. Itu pasti banyak yang kena dong. Iya, Mulai dari dampaknya sangat- nelayan-nelayan, mungkin Benar ikan-ikan banget. pada mati. Benar. Iya. Jadi begitu teman-teman. Sebuah perusahaan tuh mungkin ya citra positif itu sangat penting untuk perusahaan, tapi jangan lupa untuk bertanggung jawab. Tadi yang disebutkan ada corporate social responsibility atau dalam bahasa Indonesia apa sih? Perusahaan yang bertanggung jawab akan sosial. Benar Jadi banget. di lingkungan sosialnya mungkin kan kita bikin perusahaan di pemukiman orang gitu, pasti ada adat istiadat, ada apa ya namanya, Ada norma, ada norma, budaya. budaya itu tuh pasti harus dijunjung tinggi. Iya. Karena kan contoh kamu kalau mau bikin perusahaan bis, pasti pakai tanah orang kan. Benar banget. Ya jadi kalau memang kita harus membuat perusahaan ya mau nggak mau kita harus mensejahterakan warga sekitar juga dong, dengan membuka lapangan kerja, membangun CSR yang lebih baik, kayak yang tadi kita jelaskan di awal, kita membangun rumah sakit dan lain-lain, ya kan? Kita harus lah. Contoh misalnya kamu bikin perusahaan apa bos misalnya? Kalau misal perusahaan baju deh ya, misalnya perusahaan baju. inilah apa namanya, karena kita lagi di daerah Ranca Ekek. KHT inilah apa namanya? Apa contoh kemarin ini aja deh, kita kasih contoh yang kemarin KHTEK itu, yang Puting Beliung. Iya, Puting Beliung. Di tahun 2023 itu. Itu kan meskipun bencana alam, tapi KHTEK program CSR-nya itu kayak memberikan tanggung jawab, karena kan itu Benar. di sekitar Masih lingkungan itu. Nah, harusnya di Water itu seperti itu. Iya, perusahaan itu harusnya seperti Memberikan itu. kesejahteraan untuk warga-warga yang terkena imbasnya dari kebocoran minyak itu. Gitu. Harusnya kayak gitu teman. Nah, ada nih kita masih main luaran aja deh, guys. Karena kalau Indonesia kan kalau sensitif. Perusahaan ini pasti teman-teman juga kenal. Uber. Kamu tahu Uber? Perusahaan Uber. Perusahaan semacam Transportasi. Iya, transportasi online gitu. Jadi
Di sana itu perusahaan Uber ini bersaing ternyata sama perusahaan Lyft. Tulisannya LYFT. Ya, Lyft. Kalau di Indonesia tuh macam Gojek sama Grab lah. Nah, mereka tuh bersaing di sana. Yang dimana si Uber ini ternyata bikin strategi apa? Strategi kotor untuk menyerang Lyft. Dengan cara apa? Dengan cara dia tuh nyewa orderan palsu, spam orderan palsu ke Lyft. Jadi supaya si sistemnya tuh ngedown. Misalnya pokoknya dia tuh nyewa semacam bot lah kayak ya bot gitulah untuk orderan fiktif supaya sistemnya ngedown, penjualan atau si transaksi si Lyft ini berkurang. Karena kan ini sangat bersaing banget. Benar. Itu kan strategi yang kotor menurut saya. Yang dimana si Uber ini tidak mengakui pada akhirnya, tidak mengakui itu dari mereka. Tapi pada akhirnya kasus ini ditutup karena si Uber ini ya akhirnya bangkrut juga kan. Terus ada juga si Ubernya yang nyewa pembuat artikel palsu yang dimana ngejelek-jelekin si Lyft ini kayak gimana. Dan si penulis artikelnya ini kebetulan terkenal di sana dan kredibilitas si penulis artikel ini tuh cukup bagus. Cuman kurang nggak disebutin di artikel ini tuh siapa dia. Cuman ketika dia nulis salah satu artikel itu masyarakat pasti percaya kan? Pasti karena memang udah tahu orang-orang itu dia tuh kata kredibilitasnya bagus. Oke. Nah kayak gitu Bu. Jadi intinya kayak ini persaingan antara perusahaan dengan perusahaan yang bikin apa ya? Salah satunya buruk tapi dengan cara yang kotor. Sedangkan kalau kita ngomongin dari segi etika itu tuh sangat apa ya? Sangat kotor, sangat kotor. Nggak bisa apa ya namanya? Nggak bisa dimaafkan, nggak bisa dimaafkan. Normalisasikan. Ya nggak bisa dinormalisasikan. Tapi emang nggak seperti itu sih. Namanya perusahaan kan bersaing ya. Saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, cuman ini nih ya kotor itu. Sedangkan di yang kita di awal yang pas kita ngomongin dari dasar PR itu yang siapa? Ivili itu kan udah ngomong bahwasanya PR itu tuh harus memiliki reputasi yang baik, terus transparansi dan lain-lain. Sedangkan kalau ngelihat di dampak nyatanya kan tidak seperti itu. Perkembangan zaman merubah itu. Nah, saya juga ada contoh lagi gitu. Apa? Volkswagen. Volkswagen. Ya. Perusahaan itu perusahaan mobil. Jadi perusahaan mobil yang katanya perusahaan mobil itu rendah emisi dieselnya. Oke. Nah, ternyata dia sama persis kayak tadi di Philip Morris. Dia menyewa penelitian bahwasanya ngomong nih Volkswagen ini emisinya itu rendah, padahal itu tinggi. Itu kan emisi itu pasti berbahaya kan? Bahaya banget. Apalagi mobil itu kan bisa bikin polusi. Benar banget. Apalagi diesel itu kan memang bahan bakar diesel tuh kalau kita lihat di mobil-mobil besar, itu kan pasti semburan dari knalpotnya sangat bahaya lah pokoknya. Nah, alhasil itu tuh ketahuan. Dimanfaatkanlah oleh brand mobil Toyota dan Honda. Masuk mereka ke pasar itu tuh. Karena ngelihat Volkswagen itu mulai tidak stabil karena sudah ketahuan nih. Ternyata mobil dia tuh emisinya itu tinggi bukan rendah, tapi dari PR-nya dan lain-lainnya itu ngomong itu emisinya rendah padahal tinggi. Setelah hasil uji emisinya tinggi. Alhasil dipakailah itu dengan Toyota dan Honda itu masuk memanfaatkan situasi itu. Pantesan sekarang industri mobil di Indonesia terkenal Toyota dan Honda. Mungkin dari ada kesitunya juga sih. Ada lagi nggak? Cukup sih. Cuman kalau yang mirip-mirip sama drug PR itu kan greenwashing ya. Greenwashing kan, bener kan? Jadi greenwashing itu juga kan memang kayak sebenarnya dia itu tuh
kayak ini nih, limbah. Dia ngomongin bahwasanya plastik itu tuh bisa terbuat dari yang ramah lingkungan lah. Oke. Dia sudah kayak ngomong perusahaan saya tidak menggunakan plastik dan lain-lain. Padahal di belakang layar itu tuh perusahaan bukan perusahaan. Itu tuh sebenarnya di belakang layarnya itu malah memakan banyak limbah yang mereka gembor-gemborkan, PR-nya gembor-gemborkan bahwasanya ini nih greenwashing sebagai ya ramah lingkungan dan lain-lain. Padahal di balik layarnya itu dia malah hanya menghasilkan limbah terbanyak. Kejem banget emang. Iya, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa si public relation ini memiliki peran sentral di sebuah perusahaan. Benar, yang dimana ini kita nggak boleh blunder. Benar. Sebagai PR tuh nggak boleh blunder. Benar. Nggak boleh sama sekali asal ucap. Karena ya ucapan kita, apalagi kita menjadi tameng sebuah perusahaan ternama, kita nggak boleh tiba-tiba bilang A, bilang B tanpa hasil uji. Ya, hasil uji. Contoh tadi yang Volkswagen tadi, dia bilang rendah padahal tinggi, yang akhirnya perusahaan lain masuk. Gitu. Nah, praktik dark PR itu ininya kayak gitu sih. Yang tadi yang paling terkenal yang bisa kita garis bawahi si perusahaan Philip Morris ini sih. Karena ini relevan sekali di Indonesia. Benar. Nah, karena emang seharusnya tuh kayak gitu, Gus. Kalau kita mau melihat dari perspektif etika PR syariah. Jadi apa sih sebenarnya etika PR syariah ini? Kayak di Indonesia ini kita tuh punya prinsip sebenarnya. Punya prinsip di dunia PR yang berlandaskan syariah. Jadi ada norma-norma etika-etika yang sudah disusun untuk sebagai sebuah praktisi PR tuh pegang, tapi berlandaskan syariat Islam. Contohnya yang representasi 4 sifat Nabi, yang ada sidik, tablik, amanah, pertolongan. Itu kan benar-benar kita sebagai public relation itu harus memegang prinsip itu untuk tidak keluar jalur. Karena dari bukti nyata yang tadi kasus-kasus kita sudah diberikan itu, kita bahas tadi. Sebenarnya itu sudah menyeleweng banget, sudah jauh banget dari etika. Karena kalau emang mereka memegang prinsip ini, nggak bakal ada kasus-kasus seperti itu yang bisa merugikan banyak pihak, apalagi pihak-pihak yang seperti masyarakat lah, contohnya. Karena kan yang harus dipentingkan di sebuah perusahaan itu ya masyarakat, karena perusahaan itu kan menjual sesuatu dan masyarakat membeli. Misalnya masyarakat dirugikan, siapa yang mau membeli gitu? Ya balik lagi, kalau kita menggunakan praktik dark PR ini ya resikonya terlalu tinggi. Ya berarti kalau kita memang memakai dark PR ini untuk kepentingan suatu perusahaan, ya sudah pasti melenceng dari memang syariat yang memang. Karena ada 4 kalau nggak salah. Ada sidik, jujur artinya, tablik menyampaikan, amanah amanah dapat dipercaya. Pertama itu cerdas. Yang pertama itu sidik itu kalau nggak salah, kalau misalnya kita sebagai praktisi PR itu tuh emang harus sidik, bukan berarti representasi dari sifat Rasul ini kita harus jadi Rasul. Seorang PR itu harus jadi Rasul, bukan. Nanti bikin agama baru atau jadi nabi baru. Intinya harus memegang prinsip ini supaya perusahaan itu ya aman, nyaman, tentram, tidak ya mungkin pihak-pihak lain ada yang ingin menjadikan perusahaan. Tapi kan kalau kita memegang etika ini, kita seenggaknya nggak zolim ke orang lain, nggak merugikan orang lain. Tadi balik lagi ke sidik yang artinya jujur gitu. Seorang PR itu memang harus jujur. Ya, sangat lah. Memang harus jujur. Memang tabiatnya memang seorang PR itu harus jujur. Kenapa harus jujur? Karena memang mereka menyampaikan sebagai, balik lagi kayak yang awal definisi sebagai wajah sebuah perusahaan. Kenapa kita harus jujur? Yang memakai representasi sifat Rasul, 4 representasi sifat Rasul itu ya. Kenapa harus gitu? Ya memang benar, karena memang PR itu sebagai wajahnya perusahaan. Ya namanya wajah berarti kan yang dilihat di utama, yang dilihat di awal itu PR-nya. Nah, oleh karena itu harus jujur apa adanya.
yang disampaikan A, ya yang disampaikan A jangan B saat ini. Contoh misalkan ada sebuah perusahaan, misalkan karyawannya terlibat skandal, apa pembunuhan atau apa cabul misalkan. Ya, contoh aja ya guys. Contoh. Contoh misalkan cabul ataupun pembunuhan. Nah, kita sebagai PR perusahaan itu memang harus mengakui bahwasanya ada nih staf saya atau anggota saya yang bernamanya A, ini melakukan pembunuhan. Ya. Dan dari pihak perusahaan memang harus apa ya? Bukan harus, memang harus Intinya tuh lebih ke kayak gini sih. Misalnya sebuah perusahaan terlibat kasus skandal atau pembunuhan atau cabul misalnya. Sebagai seorang PR, ya kita emang harus menyampaikan informasi tersebut. Iya. Misalnya jurnalis datang ke perusahaan kita, emang kita harus menyampaikan itu. Iya. Emang harus jujur, jangan menutup-nutupi. benar. Tapi kita harus mempunyai tindakan lanjutnya. Seperti apa tindak lanjutnya? Contoh misalnya si karyawan tersebut kita keluarkan dari Iya. perusahaan agar tidak menularkan sifat-sifat seperti itu ke yang lain. Sebenarnya walaupun kita nggak pakai drug PR itu ya, kita memakai empat apa? Prinsip itu ya, 4 prinsip itu sangat-sangat udah disukai loh dengan kalangan masyarakat dan lain-lain. Karena memang kita oke kalau memang ada yang kayak tadi cabul dan pembunuhan, kita keluarin. Terus dengan media memang kita kooperatif mau membicarakan Ya. apa adanya ya kan, tanpa menutup-nutupi. Nah, dari media juga seneng loh. Ya. Dengan PR yang seperti itu kan. Mereka dapat berita, Iya. dapat nilai jual berita juga. Iya. Dan akhirnya perusahaan itu memang besar bukan karena drug PR, tapi memang kejujuran itu. Jadi sebuah apa ya, persona. Iya, persona. Jadi apa ya? Orang-orang juga merasa nyaman, aman di adanya perusahaan itu di daerah setempat itu, atau memang bisa memberikan lapangan kerja yang luas, CSR yang lebih baik dan lain-lain tanpa harus memakai drug PR itu. Iya, karena apa ya? Terus yang tadi prinsip yang kedua juga si tablik menyampaikan. Misalnya ada informasi yang seharusnya harus disampaikan ke masyarakat, jangan ditutup-tutup. Iya, benar. Memang harus menyampaikan dengan apa adanya ya, tanpa harus memoles agar boleh kita memoles, cuman tidak menutupi kebenaran yang ada. Ya, kita menyampaikan dengan apa adanya, moles sedikit nggak masalah. Kita memang sebagai PR wajah ya, kita moles sedikit nggak masalah, cuman kita nggak lepas kontrol dari fakta yang memang ingin kita berikan. Jadi emang kayak gitu. Jadi contoh misalnya tadi perusahaan si Philip Morris. Iya, Philip Morris. Emang kalau misalnya rokok emang berbahaya, ya udah sampaikan aja bahwa rokok tuh kayak gini, kayak gini. Kalau Anda mau membeli, ya silakan. Berarti kan resikonya tanggung sendiri. Jadi nggak perlu lah kita kayak yang tadi perusahaan Philip Morris kita harus menutup-nutupkan. Toh kalau memang mereka udah siap dengan konsekuensinya, pasti bakal merokok tanpa harus menutup-nutupkan, tidak akan kena kanker dan lain-lain, penelitian. Ya kalau memang mereka tahu akan hal itu bakal penyakit, ya udah kok. Kalau memang mereka siap dengan konsekuensi itu, bakal laku-laku aja kok. Iya, bakal bahkan di Indonesia juga saya kurang tahu ya, karena nggak tahu ada kasus mungkin ada, cuma saya kita memang belum riset. Ya, belum riset. Terus juga ada berapa lagi? Kalau nggak salah 2 lagi ya? Si Amanah. Amanah ini. Amanah kan dapat dipercaya. Sebagai PR juga kita harus dapat dipercaya. Gitu. Iya. Jangan sampai omongan kita tuh nggak dipercaya sama orang. Karena sering ngebohong. Karena kan itu berurutan sih menurut saya. Dari sidik, tablik, amanah. Iya. Ya bener banget. Kenapa harus bisa dipercaya? Harus bisa dipercaya. Karena dengan kita bisa dipercaya itu, apalagi oleh masyarakat, oleh media. Apalagi media sekarang kan sangat luas ya, media A, B, dan C memberitakan sekali itu. Nah, sekalinya kita bisa memberitakan dengan amanah ya, yang saling bersangkutan itu ya, amanah, beritanya dengan baik, dengan jujur, otomatis ya orang-orang itu tidak perlu kita membesar-besarkan masalah ataupun apa ya udah jalanin aja seperti air, udah kok tertarik juga kok. Memang kalau memang ada kasus besar kayak yang contoh tadi pembunuhan atau pencabulan, dengan perusahaan mengambil tindakan seperti apa, itu tuh harusnya memang udah masyarakat juga bisa tenang harusnya. Karena nggak bakal khawatir ya. Terus juga
sebagai PR juga harus performa, harus cerdas. Iya, harus cerdas. Misalnya ada di situasi yang dimana PR ini emang harus apa ya, harus peka terhadap situasi, Iya, misalnya benar. seperti yang tadi, seperti yang misalnya ada penggunaan ya, PR tuh harus sigap, Iya, harus sigap. cepat, harus cerdas. Ini tuh tindakannya mau seperti apa, jangan sampai salah ambil tindakan, dan kata-kata, pengolahan kata-kata dan kata-kata yang ingin disampaikan itu harus difilter. Iya, benar. Jangan sampai blunder, karena kan dari kata-kata sih, karena ada apa sih, ada quotes, saat komunikasi menjadi senjata. Benar. Kan itu kan sebenarnya bisa senjata untuk kita atau senjata untuk orang lain, atau bumerang lah untuk kita ya. seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kita selama 40 menit ke belakang. Jangan lupa teman-teman share ke teman-teman kalian episode podcast kita kali ini, karena kita akan membuat podcast atau konten-konten menarik lainnya di segmen Saat Komunikasi Menjadi Senjata. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kita selama 40 menit ke belakang. Jangan lupa teman-teman share ke teman-teman kalian episode podcast kita kali ini, karena kita akan membuat podcast atau konten-konten menarik lainnya di segmen Saat Komunikasi Menjadi Senjata.